kira-kira Ninjayu bisa nggak ngebalikin keadaan STM? Karena tadi di game sebelumnya memang STM unggul jauh ya, 7-2. Jadi ini menjadi sebuah kesempatan untuk Ninjayu membuktikan. Dan sekarang kalau dari segi setupnya pun juga nggak jauh berbeda seperti di mil yang sebelumnya. Bahkan di sini dari seorang Sugeng Bre masih sempat untuk melakukan emot-emot taunting-taunting dulu terhadap player-player dari STM. Bre turun. Bre turun. Boleh. Ya, Bang Bre kali ini turun. Berarti bakal ngadepin seorang Diki. Nah, cocok. Ini dia pertarungan antar sahabat di antara keduanya. Oke, masih sama-sama untuk menjaga jarak aja. Karena kita tahu seperti biasa untuk round-round awal itu glue-nya tidak ada teman-teman ya. Jadi bisa dibelinya untuk di round yang kedua. Nah, untuk round-round awal kayak gini semuanya bakal hati-hati bagaimana temponya juga udah dipukul lambat aja sama STM dan juga Ninjayu. Mereka sama-sama menunggu zona sebelumnya nanti akan bertemu juga antara satu sama lain. Tapi lihat kawan-kawan dari Ninjayu coba untuk turun terlebih dahulu, menyisakan satu player saja. Aduh, Super John yang ternyata berada di sisi atas coba untuk dihajar dan ternyata Mamboy yang baru masuk juga kali ini harus terjatuh begitu saja walaupun ternyata 3 player bahkan 4 dari STM berhasil diratakan begitu saja. Super John mulai on fire kali ini. Udah mulai on fire. Permainan mereka pun juga bisa dibilang lumayan sabar banget. Dan apalagi tadi ada satu momen sebenarnya teman-teman dari Ninjayu itu memang seorang Super John ini keculik, tapi gak membuat keempat orang dari Ninjayu ini menjadi poin kill atau makanan untuk teman-teman dari STM berkat adanya backup yang cukup cepat dari teman-teman Ninjayu. Wah, ini dia nih. Jadi bisa dibilang untuk game pertama kali ini dengan masuknya Bang Bre ini menjadi mental booster untuk teman-teman Ninjayu itu sendiri. Wah, bisa ini jadi ya. Iya, gue sih udah ngeliat ya. Sugeng Bre ini kan kemarin sempat update story guys ya. Mouse-nya 2 digit guys. Aduh. Itu dia. Apakah bisa menjadi senjata rahasia untuk seorang Bang Bre ini ya? Tapi kita melihat Mamboy juga nggak mau kalah tadi. Mamboy menjadi satu distraction yang cukup bagus untuk Ninjayu sehingga STM pun sempat terpancing gitu kan di beberapa momen. Tapi sekarang dengan udah ada glue wall, stacking demi stacking bakal coba dilakukan di antara keduanya. Lihat teman-teman STM yang coba untuk ngambil dari sisi kiri akan membuka pertahanan dari arah Ninjayu itu sendiri. Tapi Ninjayu juga nggak mau kalah. Justru malah Ninjayu yang kali ini cenderung lebih agresif dan membuat dari STM dipukul mundur mau nggak mau terpancing ke area belakang. Zare coba untuk sabar terlebih dahulu. Menjaga jarak adalah solusi di antara keduanya. Bahkan kalau kita melihat teman-teman dari arah STM kali ini masih coba untuk melakukan stacking, tapi terpisah di antara keduanya. Masih ada dua pembagian yang cukup jauh antar punggawa dari STM itu sendiri. Kalau Ninjayu masuk dari tengah kemudian menyisir area dari dalam ke sisi kanan, mungkin kan ada posisi 4 lawan 2, tapi pada akhirnya dalam ke sisi kanan mungkin kan ada posisi ya. Kedua tim sama-sama respect dan coba sama-sama menarik juga oleh zona. Bahkan gak lama lagi seharusnya pertarungan dari kedua tim akan segera terjadi. Bahkan dari seorang Super John sudah mulai menerima beberapa damage yang lumayan sakit juga. Bahkan dari seorang Amai sudah mulai terpick off. Misalkan 3 player lagi, apakah masih bisa di backup dengan cukup cepat? Tapi dari seorang Mamboy betul-betul masuk ke dalam satu rumah kayu. Dan ini dia, gotekan-gotekan yang dilakukan. First blood sudah berhasil didapatkan. Bahkan saat ini posisi menjadi 3 versus 2 antara Ninjayu melawan STM. Mencoba ditahan kembali oleh seorang Ical dan juga The Jet. Ini dia, sudah mulai maju, masuk melalui atas. Ninjayu sudah mulai kemakan zona juga. Dan bahkan bakal coba dilepaskan. Dan sepertinya dari seorang Ical lebih memilih untuk mundur terlebih dahulu. Dari seorang The Jet melakukan satu tembakan. Tapi sayangnya The Jet tidak tertolong. Memang mengakibatkan dari seorang Ical tersisa sendirian. Masih coba dicari, masih coba ditembak. Begitu saja Ical sudah mulai sekarat. Dan ini dia, jadi 2-0 untuk Ninjayu. Ninjayu yang sekarang bakal ngasih telur ke STM. Ini STM dikasih telur teman-teman. Kalian bisa lihat ya bagaimana ternyata Ninjayu dengan datangnya seorang Bre, Sugeng Bre dan juga Mamboy, mereka jauh lebih solid. Dan kebetulan memang kita nggak bisa bohong ya, Super John dan juga seorang Amai ini udah mulai belajar banyak sama pergerakan dari STM itu sendiri. Apalagi STM nggak ada pertukaran anggota, yang artinya game plan atau gameplaynya mungkin nggak bakal beda jauh sama game yang pertama. Nah, coba di counter nih sama game plan dari Ninjayu itu sendiri. Oke, kita berlanjut masuk ke area Sentosa. Kali ini di antara keduanya coba untuk melakukan stacking. Di sisi lapangan sudah mulai dikuasai oleh kawan-kawan dari arah Ninjayu, sedangkan STM
masih coba untuk menahan diri. Nah, STM masih sama kan 3-1. Lihat yang di belakang siapa? Ical selalu disisain supaya nantinya Ical ini bisa dapat posisi yang memang free hit. Sedangkan 3 teman lainnya itu bakal narik ke sisi yang berbeda. Ini bagus banget. Lagi dan lagi STM menggunakan strategi yang sama. Tapi seharusnya Ninjayu sudah mulai belajar, nggak terpancing semuanya. Cuman ada 2 orang doang yang menghadapi di jalan raya. Sedangkan 2 orangnya lagi justru mencari seorang Ical di area belakang. Kalau sampai Icalnya terculik, Ninjayu yang bakal berkemungkinan menang. Tapi pertempuran jarak dekat sudah tidak terhindarkan. Lihat tembakan masuk, berhasil. Dapatkan nyawa dari seorang Diki begitu saja, harus tumbang dia. Tidak mampu bertahan. Tapi di area dalam keluar juga bakal coba di pop up terlebih dahulu. Masih ada stacking, 3 lawan 1 cukup berani dan mundur. Mamboy coba untuk menggocek kanan kiri dan masih mampu untuk bertahan dari keburu 3 player sekaligus. Sedangkan Break Gaming masih coba untuk mencari celah, satu kepala di sana hampir saya terpatahkan begitu saja. Tapi santai, masih ada stacking yang bakal coba dipaksa terlebih dahulu. Coba untuk masuk, teman-teman dari RSTM sudah mulai terkunci. Udah pada low juga, pertempuran jarak dekat. Bre terjatuh, langsung coba di ending. 2 player bahkan harus menghilang walaupun ternyata Bre dan juga Mamboy harus terjatuh juga. Ical 1 lawan 2. Apakah bisa melakukan clutch gaming kali ini? Karena sekarang pertempuran jarak dekat tidak akan terhindarkan. Tembak aja masuk tapi masih belum ada yang tertumbangkan. Setup luas, stacking tidak bisa. Kepala langsung diincar sama Super John dan Ninjayu 3-0. 3-0 untuk sementara. Dan tadi yang sudah disampaikan Bayu itu bener banget ya. Jadi seorang yang dilakukan oleh Ninjayu adalah ketika Ical sendiri tadi sempet coba dikejar, tapi karena udah mulai ketahuan dari posisinya, ya udah ngebuat posisi Ical ini sedikit gak enak lagi. Nah itu sih. Dan apalagi di akhir-akhir momen tadi memang Ical tinggal sendiri. Tapi sekarang Super John sudah mulai tertumbangkan bersama dengan seorang Ical. Bakalan coba di follow up oleh seorang Mamboy. Dan dari Ninjayu sisa 2 player lagi, 2 versus 2. Tapi harusnya masih bisa saling reviving satu sama lain Bayu Kodok. Betul, masih ada 4 lawan 3 kalau kita menghitung dengan adanya seorang Ama yang bisa dibangkitkan terlebih dahulu. Aduh, Mamboy keluar malah menjadi santapan empuk dari seorang Zare. Mamboy udah mulai terjatuh, Amai ternyata juga bakal langsung di end. 3 lawan 3 akan segera terjadi kali ini. Namun untuk ditembuskan begitu saja, Zare mendapat serangan kejutan 3 player sekaligus. Membuat dia pun harus terjatuh. Sayang 1000 sayang. Lihat dari arah Ninjayu masih ada 3 player di area dalam. 2 punggawa dari STM masih coba untuk mencari celah terlebih dahulu. Sadar nggak bisa 2 lawan 3, coba untuk mencari 1 player yang terpisah di antara para punggawa Ninjayu itu sendiri. Udah mulai terpantau, coba untuk naik dari serang Diki. Masih belum ada info yang berhasil didapatkan di antara keduanya. Hati-hati, tembakan liar sudah mulai terbuka. Diki sudah mulai terkena beberapa damage. 3 player dari Ninjayu juga sudah mulai tertarik ke arah dia dan membuat dia pun harus bermain secara defensif terlebih dahulu. Kalau kita berbicara medkit, ini dari serang Deja juga masih ada 2 medkit, tapi sekarang tembakan udah mulai masuk ke arah dirinya dan membuat dari serang Diki juga cukup low sama sekali. Sulit untuk bertahan. Deja coba diincar dan masih ada 1 stacking global yang membuat dirinya pun cukup aman di tengah-tengah, sehingga dari Ninjayu masih bisa mendapatkan 1 player bahkan 2, 4 4-0. Fight yang lumayan panjang juga. Tadi yang gue perhatiin adalah ketika teman-teman dari STM sisa 2 player yaitu Dejet dan juga Diki Knight, ketika mereka menerima tembakan yang cukup panas itu dari teman-teman Ninjayu ngebuat teman-teman dari STM ini susah untuk melakukan meditasi. Kayak ketika dari Dejet atau mungkin Diki Knight pengen melakukan medkit, itu selalu dikejar melulu sampai pada akhirnya mereka nggak dikasih waktu dan dikejar habis-habisan oleh teman-teman dari Ninjayu. Dan ini dia, apakah dari Ninjayu akan membalaskan kekalahan mereka di round atau di game yang sebelumnya. Sudah mulai di stacking juga, pertarungannya mungkin akan ada di sekitaran kontainer, tapi sepertinya formasinya masih sama ya, gak jauh berbeda juga. Bahkan di sini Ical akan dikirim menjadi orang paling belakang, tapi sayangnya dari seorang Zare sudah berhasil mendapatkan seorang Super John. Ini artinya dari tim STM sebenarnya memiliki keunggulan dari segi jumlah playernya. Tuh lihat, Ical udah mulai masuk dari arah tengah. Dan ini kalau misalkan Ical bisa sampai dapetin 1 orang aja, ini bakalan jadi satu yang cukup berbahaya untuk teman-teman dari Ninjayu itu sendiri, Bayu Kodok. Betul, ini Ninjayu bakal dipaksa untuk bermain defensif. Ternyata Amai melakukan pertukaran terhadap seorang Ical, walaupun ternyata Amai harus terjatuh bersama dengan seorang Bre yang kali ini ternyata juga tidak bisa untuk melawan 3 player sekaligus. Mamboy 1 player yang tersisa akan dipaksa untuk bermain defensif terlebih dahulu. 3 player sudah menghilang. Ninjayu terus karena serang Mamboy dilakukan sehingga STM pecah telur 4-1. Akhirnya ya 4-1 pecah telur juga dari arah teman-teman STM. Ini menjadi satu hal yang cukup baik juga untuk mereka.
Tapi yang perlu diingat sebenarnya ini pertandingan juga masih panjang, mengingat saat ini map yang akan mereka mainkan adalah di sekitaran Cape Town, di mana Cape Town itu memiliki kompon yang cukup banyak juga. Jadi bisa dibilang mereka juga harus lebih